Halo pemirsa, program Proaktif kembali hadir di hadapan Anda. Kali ini bersama dengan saya Anggi Mesyela. Pada kesempatan ini saya akan mendampingi anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam kunjungan beliau ke Dapil 2. Dapil 2 yakni di Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan juga Kota Salatiga. Siapakah beliau? Ya, saya akan bersama dengan Ibu Diah Kartika Permanasari SEMM. Spesial kali ini kita akan mengikuti agenda beliau berkeliling di Kabupaten Kendal. Program Proaktif ini merupakan kerjasama Humas DPRD Jawa Tengah dan juga iNews TV Semarang. Jadi tetap bersama kami di Proaktif. Pemirsa, saat ini kita sudah berada di tujuan yang pertama ya Bu Tika ya. Titik ini pertama. Kita ada di mana sih Bu? Ini di Jalan Usaha Tani, Dusun Kluwak, Desa Gonoharjo, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Oke, boleh diceritain Bu Tika sebenarnya ini eksekusi bentuk dari penyaluran dana ini dalam bentuk apa, dana aspirasi ini Bu? Ya Mbak Anggi, ini kan bentuk aspirasi dari saya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang tentunya karena dapilnya termasuk wilayah Kendal, jadi kan harus ikut mementingkan juga untuk infrastruktur di wilayah dapil. Ya, dan kebetulan ini Bu Kades, Ibu Sriatun waktu itu juga komunikasi. Karena ini di atas sana itu ada banyak kebun punya warga, kemudian untuk membawa hasil bumi yang bentuknya ada kopi, ada alpukat, kemudian kayu, apalagi ya Pak? Terus yang lain mungkin ya seperti hasil jengkol Bu. Ya buah-buahan, ada jengkol, ada pete. Nah itu karena jalannya tadi sudah dilihat ya, saat ada langsiran tanah yang untuk membangun, itu sangat perjuangan mobilnya sangat luar biasa. Jadi kan kita ikut prihatin kalau misalnya nanti warga yang membawa hasil bumi kerepotan karena infrastrukturnya sangat memprihatinkan. Oke Bu Tika. Nah ini di sini ada Bu Kades dan Pak Sekdes juga nih. Nah gimana nih Pak Bu melihat dari Komisi B sendiri dari Bu Tika menjadi inisiator gitu ya Pak ya, akhirnya nanti dibangun jalan, dibangun untuk memudahkan begitu ya mobilitas dari warga yang tadi kan ada kebun di atas gitu Pak. Monggo mungkin Ibu Kades. Ya, kami sangat berterima kasih sekali untuk Bu Tika atas bantuannya ya lewat Bu Tika sehingga jalan-jalan ini bisa terwujud, jadi masyarakat tidak kesulitan dalam bawa hasil bumi. Dan semoga kedepannya tetap terjalin kerjasama. Amin amin. Insya Allah nanti wilayah lain. Ya sekali lagi untuk Bu Tika, terima kasih atas aspirasinya ini karena ini dapat menggerakkan terutama roda perekonomian khususnya warga Dusun Kluwak, Desa Gonoharjo, Kecamatan Limbangan. Sekali lagi terima kasih Bu. Bu Tika, tapi kalau kita lihat belum jadi ya Bu, berarti ya ini ya? Jadi ini memang untuk anggaran APBD tahun 2022. Ini justru sudah memulai lebih awal. Kalau tahun-tahun dulu biasanya kan sekitar bulan September, Oktober gitu ya Mbak, sudah turun. Tapi ini alhamdulillah pemerintah provinsi ajukan biar segera terrealisasi. Dan ini dimulai dari titik ini sampai ke atas itu 370 meter. Jadi memang bisa dilihat sebelumnya seperti ini ya Bu ya? Iya, nanti bisa. Kan ini bisa dilihat, ini tadi dilewatin mobil langsung selip ya. Betul sekali. Kemudian harapannya mungkin Ibu nanti ketika sudah jadi ini jalannya, harapan kedepannya untuk warga setempat gitu. Iya, harapan saya sama ya dengan Bu Kades dan Pak Carik, karena memang mata pencaharian warga di Dusun Kluwak ini kan memang banyak sekali yang mengandalkan hasil bumi yang ada di kebun mereka masing-masing. Jadi nanti kan saat membawa hasil bumi tidak kerepotan, dimudahkan. Iya, betul sekali Bu Tika.
Oke, kita akan lanjut lagi ya Bu Tika, jalan-jalan ke mungkin ke tujuan selanjutnya. Tujuan selanjutnya ke Desa Pakis sama Kecamatan Limbangan. Tapi nanti saya aspirasinya itu dalam bentuk bantuan keuangan desa untuk desa wisata. Oke, baik. Kita akan lanjut jalan-jalan lagi bersama dengan Bu Tika, tetap bersama dengan kami. Kita sudah sampai di titik selanjutnya ya. Kita sudah sampai di desa wisata apa Bu ini? Desa wisata Gubuk Lereng Merangan. Oke, di desa wisata Gubuk Lereng Merangan kita akan mengetahui lebih lanjut ini ya, bagaimana kontribusi dari Komisi B DPRD Jawa Tengah dengan Bu Tika di sini. Boleh ini Bu diceritakan bagaimana peran Komisi B DPRD Jawa Tengah terkait dengan desa wisata Gubuk Lereng Merangan, Bu? Iya, terima kasih Mbak Anggi. Komisi B itu kan membidangi perekonomian, antara lain juga pariwisata. Dan kebetulan memang kami di Komisi B itu sudah membuat perda tentang pemberdayaan desa wisata. Jadi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah memang ada bantuan keuangan desa yang khusus untuk diperuntukkan desa wisata. Dan kebetulan untuk tahun 2022, anggaran 2022 ya Pak Kades, itu aspirasi saya yang untuk desa wisata antara lain saya titik di sini di tempat Pak Kades Pakis. Ini di sini sudah bersama dengan Pak Kades, Pak Wibisono ya Pak ya. Betul, iya. Nah, Pak Wibisono di sini terkait dengan bantuan yang diberikan dari dana aspirasi Bu Tika dari Komisi B. Bagaimana Pak? Bisakah ini mungkin Bapak bisa bercerita sebelumnya seperti apa, kemudian ketika menerima bantuan jadi sangat punya dampak yang besar begitu Pak? Oke, terima kasih Mbak. Jadi sebetulnya kita ini waktu kita membangun wisata Gubuk Lereng Merangan, dulunya kan kita pakai dana yang sangat sederhana, dalam artian yang sangat terbatas. Karena dana yang kita pakai adalah dana DD, dana desa. Dan itu pun kita pun juga waktu itu kita membangun, kita juga masih belum punya keyakinan bahwa kita itu akan seperti ini kan, seperti itu. Tapi berkembangnya waktu, akhirnya ada kebetulan dari Komisi B, dari Bu Tika, anggota Dewan dari PDIP Provinsi, itu peduli untuk membantu untuk meningkatkan khususnya dari sarana dan prasarana untuk Gubuk Lereng Merangan. Dan kedepannya itu desa menginginkan paling enggak ya kita kerjasama dengan Komisi B di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten itu untuk meningkatkan wisata Gubuk Lereng Merangan ini untuk lebih baik. Khususnya kita ingin mengarah ke depannya itu kita ke glamping kan.
kedepannya Ibu akankah berlanjut? Ini bagaimana sepertinya, Bu? Ya, insya Allah karena ini memang merupakan salah satu daerah pemilihan saya. Jadi insya Allah kedepannya juga saya akan terus berkesinambungan. Tapi memang kalau untuk bantuan khusus desa wisata itu kan hibah, jadi hanya diperbolehkan 2 tahun 1 kali. Jadi 2022 ini sudah ada, mungkin yang untuk 2023 otomatis masih belum diperbolehkan. Nanti kemudian 2024. Kemudian mungkin ada tantangan, Pak. Ini ada Bu Tika di sini, bisa langsung disampaikan gitu ya. Iya, betul. Boleh, Pak. Ya, Disampaikan. tantangan memang selalu ada, Iya. dan itu memang dengan hadirnya Bu Tika paling enggak tantangan yang selama ini dari masyarakat maupun dari pemerintah desa itu sedikit banyak mengurangi tantangan, dan sedikit banyak harapan-harapan yang selama ini kita inginkan sedikit banyak sudah bisa tersampaikan. Nah, untuk itu harapan dari masyarakat desa khususnya melalui Pok Darwis sebagai pelaku untuk yang merawat dan menangani Pok Darwis ini, paling enggak wisata ini paling enggak ya nanti ada Bu Tika selalu pendampingan secara kontinu. Iya. Sebenarnya kita ingin ngobrol-ngobrol juga dengan penjenengan-penjenengan. Gini Bu, ini dari kelompok tani, meskipun sebenarnya ini kok sakit tapi kelompok tani saya. Hanya mengeluh saja tentang kondisi perekonomian masyarakat, terutama petani porang. Ya kemarin waktu kita nanam harganya cukup bagus. Setelah ini sebenarnya musim panen, tapi belum ada harga kan? Kayak belum ada harga. Jadi kami di kelompok tani itu untuk menanam kembali agak pikir-pikir juga. Ini keluhan dari kami yang selanjutnya kemungkinan panjangan bisa menjembatani antara produksi porang dengan para para pengelola di sana, pabrik lah atau eksportirnya mungkin ya, bisa menstabilkan harga porang sehingga bisa menambah income untuk menambah penghasilan kesejahteraan masyarakat petani. Saya dari Pok Darwis itu, nama saya Turmati, saya yang mengelola hasil dengan teman-teman. Jadi di sini memang kendala-kendala yang ada untuk menaikkan atau untuk ya intinya menaikkan pengunjungan di sini itu memang sangat kompleks. Ada masalah-masalah atau yang masalah infrastruktur. Alhamdulillah tadi yang sudah disinggung sama Pak Tri itu sekarang sudah dimulai ada bulan hari kemarin Mas. Hari kemarin sudah dimulai, alhamdulillah itu menjadi berita baik untuk saya dan teman-teman. Dan untuk kendala yang selanjutnya adalah di pembangunan sini Bu. Pembangunan sini ada dua, yaitu pembangunan SDM-nya dan pembangunan fisiknya Bu. Jadi kita masih di SDM-nya juga kita masih merasa kurang. Kurangnya di mana sih? Karena kita sudah memiliki tempat yang bagus seperti ini. Kalau saya bilang
Ini sebenarnya Selo Arjuno itu memang wisata lokal tapi rasa internasional, Bu. Beberapa saya juga ada kunjungan juga, saya juga ada petani yang menyampaikan keluhan. Tapi memang kadang nih kalau ada beberapa petani yang kemudian ada komoditas yang nilai jualnya tinggi, kemudian terus berlomba-lomba semuanya menanam begitu. Tapi ini kalau khusus turunnya porang, waktu itu saya pernah juga karena dengan pendapat dengan instansi terkait, itu khusus untuk tahun 2022 ini, itu saat awal tahun penyebab turunnya harga porang itu sesuai informasi itu dari pihak karantina itu ekspor Indonesia dilarang oleh negara importir yang terbesar, jadi Tiongkok, Jepang, dan Hong Kong. Kan kita ketahui bersama kan Jepang tertinggi ya Mas? Cina. Oh Cina, ya Cina dan Jepang kan ya. Nah itu kan untuk beras shirataki, terus untuk mie shirataki juga. Apalagi kan di Cina, di Jepang itu kan sudah banyak sekali beras. Nah itu kejadiannya karena ekspor yang sebelumnya itu akan dalam bentuk chip kering. Itu ada ditemukan jamuran atau rusak di negara tujuan itu. Nah biasanya kalau ditemukan seperti itu memang terus negara tersebut memblacklist. Dan dari Pak Turmadi ya, ini saya kan ada info juga dari Kemenkraf ya, Kementerian Pariwisata, itu kan rencana nantinya ada masing-masing BUMN itu bertugas untuk mendampingi desa-desa, apalagi terutama desa wisata itu. Nah nanti dari BUMN melalui CSR-nya, biasanya nanti kalau CSR perusahaan BUMN ini kan biasanya luar biasa. Sekarang ini kan kita ketahui bersama CSR BUMN banyak sekali yang bantuannya untuk kegiatan-kegiatan event-event yang ya hanya untuk biar meriah-meriah gitu. Nah ini kedepannya, tapi saya belum tahu tindak lanjutnya lagi dimulainya kapan. Nanti mungkin ada surat edaran, semoga benar-benar dilaksanakan. Nanti karena dari kementerian otomatis kan terus dari atas turun ke bawah seluruh Indonesia. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Karena kalau mengandalkan dari APBD kabupaten dan juga provinsi, tentunya kan juga wilayahnya luas, jadi memang tetap kurang anggarannya. Nah nanti ya tetap saya membantu. Oke pemirsa, saat ini kita sudah berada di kantor desa Meteseh dan ini akan dilakukan penyerahan simbolis bantuan dari Bu Tika, Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah kepada Posyandu. Ya. Silakan Ibu. Ya, ini minta titip untuk diserahkan kepada ibu hamil dan ibu yang mempunyai bayi. Terima kasih Bu, semoga bermanfaat. Amin.
Oke pemirsa, saat ini kita sudah sampai di titik selanjutnya ya. Ibu Tika, sekarang kita sudah ada di mana sih Bu? Ini di Dusun Slamet, Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Oke, kalau kita lihat di sini Ibu, yang kita pijak sekarang ini kan masih baru ini Bu ya. Pembenahan infrastruktur ini kapan ini Bu? Ini untuk anggaran APBD 2022. Ya kebetulan ini cair tahap pertama. Jadi ini dimulai sekitar bulan Maret ya Pak? Ya sekitar Maret April, terus kemudian selesai baru setelah Lebaran kemarin. Oke, baru Lebaran kemarin selesai ya Ibu ya. Oke, jadi panjangnya ini jalannya ini berapa ini Bu? Berapa Ini meter? 325. 325. Panjangnya, lebarnya 2,5 meter. Pak Kades, boleh dijelaskan kenapa akhirnya jalan beton ini, pembenahan infrastruktur ini kan penting banget ya untuk mobilitas masyarakat. Nah, kenapa di sini Pak? Karena pernah bisa mereka memastikan di Bambang yang telah diberikan beberapa titik, tapi ya alhamdulillah untuk jadi merasakan atau yang disepakati dengan kelembaga desa itu terutama di Dusun Slamet itu yang merupakan sangat khusus sekali. Nanti ya dengan harapan di pemerintah desa yang moga tahun-tahun kedepannya tahun 2023 harus ditambah lagi masa lokasinya itu. Tapi merasakan sangat-sangat perlu sekali masalah bantuan infrastruktur itu masih kurang, belum semua kan. Harapan dari pemerintah desa mohon untuk tahun 2023 bisa ditambah sampai beberapa titik. Sesudahnya sosial ekonomi mungkin di masyarakat Dusun Slamet ini gimana ini? Saya tanya ke kepala desa. Iya, boleh. Ya. Pak, kepala dusun. Pak. Untuk masalah sosial ekonomi memang kami ada hambatannya sebelum ini dibangun, karena untuk akses masuk ke jalan ke sana kan masih banyak perumahan tuh. Jadi membutuhkan akses jalan yang lebih baik untuk menunjang perekonomian masyarakat. Kemudian untuk anak-anak yang nanti belajar di TPG ini kan TPG untuk belajar Sekolah juga ya, sekolahan ya. Dan PAUD. Ya, kita sudah sampai di penghujung acara nih Bu Tika, nggak berasa ya. Bu Tika boleh nih disampaikan kepada untuk masyarakat khususnya di dapil Ibu. Pasti Ibu punya banyak rencana visi besar ke depannya, karena tidak hanya di Kabupaten Kendal, ada juga Kabupaten Semarang dan juga Kota Salatiga. Rencana-rencana ke depannya apa Bu, boleh disampaikan? Saya ya tetap karena memang sebagai wakil rakyat berkewajiban untuk memperhatikan daerah yang saya ampu, yaitu Kabupaten Semarang, kemudian Kota Salatiga dan Kabupaten Kendal. Berusaha semaksimal mungkin dengan adanya keterbatasan aspirasi, karena kan memang Provinsi Jawa Tengah ada 35 kabupaten kota. Kemudian satu anggota dewan juga aspirasinya ada batasnya, sedangkan wilayah yang diampu kan juga banyak. Khusus saya di Dapil Jateng 2 itu ada 544 desa kelurahan. Nah, jadi otomatis harus merata ya Bu, merata gitu. Kita tunggu gebrakan-gebrakan luar biasa Bu Tika selanjutnya. Kita tunggu kabar indah luar biasa menggembirakan selanjutnya untuk masyarakat Dapil 2 khususnya ya Bu ya. Pemirsa, kita sudah mengikuti agenda Ibu Tika, kegiatan Ibu Tika seharian ini. Luar biasa, belajar sangat banyak hal bersama dengan Ibu Tika. Dari Kabupaten Kendal, saya Anggi Mesyala dan Ibu Tika undur diri. Sampai jumpa di Proaktif selanjutnya.